warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan selalu tetap semangat dalam proses pembelajaran. Nah, hari ini kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA yang sebelumnya sudah kita bahas. Ayo, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat melakukan pengukuran dengan besaran dan satuan. Kemudian, kalian dapat menyajikan hasil data dari suatu pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja masuk ke materinya. Di sini Ibu akan bahas sedikit materi sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu IPA? Ayo. Jadi IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu di sekitar kita. Bisa dilihat dari gambarnya. Awalnya ada seorang ilmuwan yang hanya mengamati bagaimana apel itu jatuh, kemudian bisa menghasilkan suatu teori IPA yang kemudian dapat kita pelajari rumus-rumusnya. Nah, di bab 1, nanti kalian bisa lihat di buku paketnya, judulnya Objek IPA dan Pengamatannya, itu terbagi menjadi 3 sub. Yang akan kita pelajari, penyelidikan IPA, pengukuran, besaran, dan satuan. Hari ini kita belajar yang poin A dan poin B terlebih dahulu. Sebelumnya, di IPA ini kalian akan mempelajari menjadi 4 bagian. Ada biologi, kimia, fisika, dan IPBA. IPBA itu ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Jadi sini penjelasannya. Kalau fisika itu berhubungan dengan rumus-rumus atau teori-teori dan hitung-hitungan. Jadi belajar tentang energi, bagaimana rumus energi, rumus gaya, gerak, panas, cahaya, dan sebagainya. Itu fisika, jadi lebih banyak ke hitungan-hitungannya. Nah, kalau kimia itu meliputi dengan penyusunan dan perubahan zat. Misalnya unsur air itu apa, unsur oksigen itu apa, unsur karbon dioksida itu apa, kemudian apa sih zat yang terkandung dalam asap kendaraan, misalnya kenapa berbahaya untuk tubuh. Dan kalau biologi itu diambil dari kata bio. Bio itu artinya makhluk hidup. Jadi biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, bisa manusia, hewan, tumbuhan, dan ada yang lainnya. Bisa kita pelajari di IPA. Kemudian ada ilmu bumi dan antariksa. Jadi kita mempelajari tentang bumi, kemudian tentang luar angkasa, antariksa ya, bintang-bintang, planet, dan benda-benda angkasa lainnya. Jadi di IPA itu kita belajar apa aja sih? Objeknya apa aja sih di IPA itu? Objek IPA itu meliputi seluruh benda di alam semesta ini dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini itu bisa kita pelajari secara ilmu IPA. Misalnya, bagaimana sih hujan itu terjadi, bagaimana sih suatu penyakit itu bisa terjadi, bagaimana sih pandemi corona ini bisa terjadi, bisa menyebar ke seluruh dunia, itu bisa kita pelajari dengan ilmu IPA. Bagaimana menarik ya? Nah, ini ada contohnya, gambar ada di sebelah kiri, kalian bisa lihat itu gambar virus corona. Dan yang sebelah kanan itu ada gambar ekosistem laut. Nah, seperti yang kalian tahu, virus itu kan tidak bisa dilihat oleh mata langsung, harus menggunakan alat. Walaupun dia tidak terlihat, tapi dampaknya untuk kesehatan itu ada banyak orang yang akhirnya meninggal karena penyakit akibat virus corona ini. Kemudian ada ekosistem laut. Ekosistem itu sangat luas, sangat kompleks ya, terdiri dari biotik atau makhluk hidup dan abiotik yang tidak hidup. Jadi ada ikan. Tapi kalau kita sebut ekosistem laut kan ada ikan, ada terumbu karang, kemudian ada cahaya matahari, ada air laut. Nah, jadi objek IPA itu terdiri dari sesuatu yang tidak terlihat seperti virus ini, bahkan sampai
hingga alam yang sangat luas, misalnya ekosistem laut, kemudian luar angkasa, itu semua masuk menjadi objek IPA yang bisa kita pelajari. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi dalam IPA, bagaimana sih cara mempelajari lingkungan di sekitar kita? Nah, sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan, kita dapat mempelajari lingkungan sekitar kita. Bagaimana cara mempelajarinya? Yaitu dengan penyelidikan ilmiah. Jadi, penyelidikan ilmiah itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama mengamati, yang kedua membuat intervensi, yang ketiga mengkomunikasikan. Mengamati itu berarti kita melihat dengan panca indera kita, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, kemudian mencium dengan hidung. Nah, tujuannya untuk mencari informasi. Kemudian membuat intervensi. Membuat intervensi itu berarti mencari penjelasan dari pengamatan yang sudah kita lakukan, kemudian kita cari penjelasannya. Bagaimana penyebabnya, kenapa, seperti apa. Setelah itu baru dikomunikasikan, artinya disampaikan secara lisan maupun tulisan, baik dalam bentuk tabel, grafik, bagan, ataupun gambar, sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dari hasil penelitian ilmiah yang kita lakukan, itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu, misalnya vaksin corona itu kan juga awalnya diamati dulu, kemudian dicari penjelasannya, apakah ini aman, apakah ini bisa menyembuhkan, kemudian akhirnya disebarluaskan. Seperti itu tahap-tahap dalam penelitian ilmiah itu sampai akhirnya bisa kita gunakan untuk orang banyak. Itu ada 3 tahap ya. Selanjutnya pengukuran. Jadi untuk dapat melakukan penyelidikan itu yang pertama harus bisa kita lakukan yaitu pengukuran. Pengukuran yaitu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi kalau kita mengukur itu harus ada besaran dan satuannya. Misalnya ini ada Budi. Nah, Budi itu nanya, berapa sih panjang meja jika diukur dengan jengkal? Nah, kemudian Budi mengukur dengan jengkalnya. Dapatlah panjangnya 7 jengkal, atau misalnya kalau dengan penggaris panjangnya 1 meter. Nah, di sini berarti Budi sudah melakukan pengukuran. Kenapa? Karena hasilnya terdapat besaran dan satuan. Nah, 1 di sini itu disebut besaran, dan meter di sini disebut satuan. Seperti itu. Misalnya Budi mengukur panjang pagar 3 meter. Nah, berarti 3 itu besaran dan meter itu satuannya. Kalau misalnya nggak ada berapa panjang pagar, sekitar tidak disebutkan angkanya, itu berarti bukan pengukuran. Nah, kalau pengukuran itu harus ada besarannya, harus ada angkanya ya, berarti, dan ada satuannya, seperti itu. Kemudian ada besaran dan satuan. Nah, bedanya besaran dan satuan apa? Kalau besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, berarti misalnya tinggi badan itu bisa diukurkan, kemudian massa tubuh, panjang meja itu ada alat ukurnya, bisa diukur, ada berupa angkanya kalau kita melakukan pengukuran. Kemudian kalau satuan apa? Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran, misalnya sentimeter, kilogram, detik. Jadi kalau misalnya ibu bertanya, ibu mengukur kain sepanjang 5 meter, berarti ibu sudah melakukan pengukuran, yaitu mengukur kain. Berapa besarannya? 5 meter. Berapa 5? Besarannya 5, satuannya meter. Seperti itu. Misalnya panjang pintu 1 meter, berarti 1 besarannya, kemudian meter itu satuannya. Bisa ya membedakan antara besaran dan satuan. Selanjutnya, nih, Pak Rio mengukur panjang pintu. Hasil panjang pintu Pak Rio adalah 10 jengkal, maka besarannya 10. Kemudian satuannya jengkal. Vira mengukur tinggi badan Vira dengan meteran. Hasilnya tinggi badan Vira adalah 155 cm. Maka besarannya berapa? 155, dan satuannya adalah cm.
meter. Bisa ya membedakannya? Gampang ya. Setelah kita belajar satuan, kemudian besaran. Nah, kalau besaran ini terdiri dari dua jenis. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, pengertian besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan ahli atau didefinisikan. Jadi kalau besaran turunan itu memang sudah ada standar internasionalnya. Di berbagai negara itu sama besaran pokok. Besaran pokok itu yang sudah ditentukan oleh ahli-ahli. Nah, besaran pokok itu ada 7 ya. Kita bahas sedikit. Yang pertama itu ada panjang. Panjang itu satuannya meter. Ini ada beberapa alat ukurnya, misalnya mistar atau penggaris, rolmeter, jangka sorong, mikrometer. Nah, panjang ini kan satuannya bisa sentimeter, bisa meter, bisa milimeter. Nah, kalau misalnya kalian melihat di soal, misalnya panjang kayu 10 cm. Nah, sentimeter itu bukan satuan internasional. Satuan internasional panjang itu meter. Jadi kalian harus bisa mengubah dari sentimeter ke meter. Kalian harus hafal tangga satuannya dari kilometer sampai milimeter. Misalnya 1 kilometer itu 1000 meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. 1 cm itu 0,01 meter. 1 meter sama dengan 0,001 km. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut ya, bagaimana mengkonversi atau mengubah satuan. Kemudian ada massa. Massa dinyatakan dalam kilogram. Nah, ini beberapa contoh alat ukurnya. Timbangan, atau yang biasa belanja ke pasar nemenin mamahnya, kalau bisa beli bawang, beli tomat, nah itu timbangan yang dipakai oleh pedagang itu untuk mengukur massa. Nah, satuan massa itu kilogram, ya, satuan internasionalnya. Jadi kalau kalian menemukan di soal misalnya massanya tidak diukur dengan kilogram, berarti kalian harus bisa mengubah ke kilogram. Kemudian ada satuan-satuan lain, misalnya 1 ton sama dengan 10 kuintal atau sama dengan 1000 kilogram. Ini bisa kalian baca. Nah, contohnya nih, contoh massa itu massa tubuh 50 kg, berarti itu massa. Massa sekantong gula 1 kg. Kilogram itu massa. Massa seekor kelinci 3 kg, ada kilogramnya, berarti massa. Dan ada waktu. Waktu itu satuannya sekon atau detik ya. Jadi kalau misalnya di soal kalian lihat soalnya diukur dengan jam atau hari, kalian harus ubah ke sekon atau waktu. Jadi di sini ada ketentuannya 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 sekon. Ini yang harus kalian hafalkan ya. Nah, jadi ini ada contoh. Jadi tadi kita udah bahas panjang, massa, waktu. Nah, sisanya itu ada suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ini 7 besaran pokok yang sudah ketentuan secara internasional yang harus kalian hafalkan ya. Ini pasti muncul di ulangan. Di pertanyaan-pertanyaan pasti muncul 7 besaran pokok yang harus kalian hafalkan. Jadi kalian catat dan hafalkan nanti ya. Misalnya panjang, satuannya apa? Meter, lambangnya M. Massa satuannya apa? Kilogram. Lambangnya apa? Kilogram. Nah, itu sampai ke jumlah zat. Jadi ada 7 besaran yang harus kalian hafalkan. Selanjutnya, jadi kita sudah mempelajari ya, ada panjang, massa, dan waktu. Nah, kalau misalnya kalian bertanya nih, jika panjang kayu 4 cm, nah sentimeter itu kan bukan satuan baku, bukan satuan internasional. Kalian harus bisa mengubah ke meter. Berapa? Ayo, ada yang tahu 4 cm sama dengan berapa meter? Dan misalnya massa batu 3 gram. Nah, gram ini harus dirubah ke kilogram. Ini salah tulis ya, bukan kilometer tapi kilogram. Kemudian jika Adi mengerjakan PR selama 2 jam, kemudian berapa sekon. Nah, ini caranya untuk mempermudah kalian mengerjakannya, bisa kalian perhatikan video berikut.
Ini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, jika kalian kesulitan, di sini Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, jadi sebelum mengerjakan, kalian harus memahami atau menghafal tangga satuan. Tangga satuan itu ada 7 ya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan, akan Ibu gambarkan. Nah, ini ada km, kemudian ada kilometer, di hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini harus kalian hafalkan. Ini tangga satuan yang harus kalian hafalkan ada 7 susunan tangga. Nah, cara menghafalkannya untuk mempermudah di sini ada cara menghafalkannya, yaitu dengan singkatan King Kong hebat dapat masuk dalam jendela mini. Kalian bisa lihat huruf pertamanya, King Kong, berarti K-nya, berarti kilometer. Hebat, berarti H, hektometer, dan seterusnya ya. Nah, kalau tangga satuan massa, sama, hanya beda akhirannya. Kalau tadi km, sekarang jadi kg. HM jadi HG. Dam jadi dam. Kemudian meter jadi gram. Sama, kalau tadi mengukur panjang, ini mengukur massa. Nah, cara menggunakannya, setiap turun satu tangga itu dikali 10. Dan setiap naik tangga dibagi 10. Contoh soalnya, misalnya, nomor 1 kilometer sama dengan berapa dam. Nah, kita bisa tuliskan nih tangga satuannya. Lihat, dari kilometer ke dam. Kira-kira naik atau turun? Ternyata tuh turun. Turun berapa? Turun 2 tangga. Berarti kalau turun 2 tangga berarti 100. Nah, tinggal kalian kali. 1 dikali 1 kilometer dikali 100 sama dengan 1000. Nah, sama dengan 100 dam. Seperti itu caranya. Contoh lainnya, misalnya 40 kilogram sama dengan berapa desigram. Sama caranya, kita lihat kilogramnya kita lingkari, kemudian DG-nya kita lingkarin juga. Turun berapa? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4 itu 10.000. Nah, berarti tinggal kalian kalikan. 40, kita tulis 40 dikali 10.000 sama dengan 400.000 desigram. Seperti itu. Contoh selanjutnya, 35 hektometer sama dengan berapa milimeter? Kalian lingkari lagi. HM-nya dilingkari, kemudian MM-nya dilingkari. Turun berapa? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 5 itu
35 dikali 100.000 sama dengan 3.500.000 milimeter. Seperti itu. Ingat ya, kalau ke bawah itu dikali. Oke. Nah, selanjutnya 20.000 milimeter sama dengan berapa dan kita lihat nih, milimeter di paling bawah. Sudah, ini naik, ternyata naik berapa? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Naik 4 tangga, berarti 20.000 dibagi 10.000. Nah, di sini nolnya sama, ada 4. Tinggal kalian coret nolnya. Nolnya sama-sama 4, dicoret 4-4-nya. Berarti sisa 2 bagi 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya 2 dekameter. Soal selanjutnya 45 cm sama dengan berapa kilogram? Sama bikin tangga satuannya lagi. Kita lihat CG di mana? KG di mana? Oh, ternyata naik. Kita hitung bareng-bareng naiknya berapa? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5. Berarti kita bagi 45.000 dibagi 100.000. Sama dengan, nah nolnya bisa dicoret nih. Jadi tinggal 45 dibagi 100 sama dengan 0,45 kg. Nah, seperti itu. Paham? Jadi kalau turun dikali, kalau ke atas dibagi. Nah, contoh yang lain. Nah, ini awalan satuan. Jadi awalan itu ada tera, ada giga, ada mega, ada kilo, ada hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, dan nano. Nah, cara penggunaan soalnya. Misalnya 5 megawatt sama dengan titik-titik watt. Kita lihat awalan satuannya harus kita hafalin juga terlebih dahulu. Misalnya tera itu simbolnya T, pangkatnya 10 pangkat 12. Giga simbolnya G, kelipatannya 10 pangkat 9. Nah, kalau mega simbolnya M, kelipatannya 10 pangkat 6. Berarti 5 megawatt sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 artinya nolnya ada 6. Kalau nolnya ada 6 itu kan sejuta. Ya. Nah, tinggal kalian kali. 5 dikali 1 juta sama dengan 5 juta watt. Berarti 5 megawatt sama dengan 5 juta watt. Kenapa dibuat awalan? Untuk mempermudah, karena kan di sini nolnya banyak. Jadi kita lebih mudah menyebutkan kalau nolnya ada 6, berarti kita nyebutnya mega. Kalau nolnya 9, berarti kita sebutnya giga. Nah, ini 9 nanometer sama dengan berapa meter? Lihat, kalau nano, lihat nano. Nano itu kelipatannya berapa? 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9 itu artinya apa? Nah, ini ada minnya, diperhatiin. Kalau min itu begini, kita lihat. Pertama desi. Desi itu 10 min 1, artinya 0,1. Kan kalau 10 pangkat min 2 artinya 0,01. Kalau 10 pangkat min 3 sama dengan 0,001. Kalau 10 pangkat min 6 artinya 0,000001. Kalau 0 pangkat min 9 sama dengan 0,000001.
Nah, berarti kalau 9 nanometer sama dengan 9 dikali 0,00000001 sama dengan jawabannya 0,00000009 meter. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Nah, selanjutnya mengkonversi satuan massa dan waktu. Nah, ini selain tanggal satuan, masa punya satuan-satuan yang lain yang harus kalian hafal. Misalnya, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kintal sama dengan 100 kilogram. 1 on sama dengan 100 gram atau 1 pon sama dengan 500 gram. Dan ada satuan waktu juga. Misalnya 3 ton sama dengan berapa kilogram. Nah, di sini yang udah diketahui apa? Nah, diketahui kan kalau 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Berarti kalau 3 ton, 3 dikali 1000 sama dengan 3000 kilogram. Nah, yang kedua, 5 jam sama dengan berapa detik? Kita lihat diketahuinya. Nah, diketahui kan 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Berarti kalau 5 jam sama dengan 5 dikali 3600 sama dengan 18.000 detik. 5 jam sama dengan 18.000 detik. Soal selanjutnya, 200 gram sama dengan berapa ons? Kita lihat diketahuinya. Apa? 1 ons sama dengan berapa tadi? 100 gram. Berarti kalau 200 gram dibagi 100 sama dengan 2 ons. Dicoret aja nolnya ya. Kan sama-sama nolnya ada 2, tinggal dicoret. Soal selanjutnya, 1800 detik sama dengan berapa menit? Kita lihat diketahuinya 1 menit kan sama dengan 60 detik. Berarti kalau 1800 detik itu dibagi 60. Jadi 1800 dibagi 60 sama dengan 30 menit. Seperti itu, semoga semuanya paham ya. Nah, selanjutnya, tadi kan di pertanyaan sebelumnya, kalau panjang kayu 4 cm sama dengan berapa meter? Nah, ini salah ketik ya, maksudnya meter, bukan meter V. Jadi 4 cm berapa meter? Kita lihat tanggal satuannya, dari cm ke meter, lihat di bagian sebelah kiri, semuanya lihat ke tanggal satuan. Dari cm ke meter itu naik 2, berarti tinggal kalian bagi, 4 dibagi 100 sama dengan 0,004 meter. Nah, soal yang kedua, jika massa batu 3 gram, gram itu juga kan bukan satuan baku ya, harus dirubah ke kilogram. Lihat, dari gram ke kilogram. Lihat, dari gram ke kilogram naik berapa? Semuanya lihat ke sebelah kiri. Lihat, hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, naik 3. Berarti 3 dibagi 1000 sama dengan 0,003 kilogram. Nah, yang terakhir, jika Adi mengerjakan PR selama 2 jam, sama dengan berapa sekon? Nah, tinggal kalian kali. 1 jam kan sama dengan 3600 sekon. Berarti kalau 2 jam dikali 3600 sama dengan 7200 sekon. Seperti itu, paham ya? Semoga kalian paham. Jadi, kalian harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak menghafal tanggal satuannya. Harus kalian hafalkan untuk mempermudah kalian mengerjakan konversi satuan. Nah, itu materinya tadi. Semoga semuanya bisa paham. Ibu ingatkan ya, untuk Ibu berpesan hafalkan besaran pokok dan hafalkan tangga satuan untuk mempermudah kalian mengerjakan soal-soal di bab 1 ini. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kalian bisa kerjakan tugasnya di Google Classroom, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di grup WA atau japri ke Ibu langsung. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.